Udah, Pak Oke, Rudi. Pak, siap. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih, Pak Basit. Ya, sama-sama. Sama-sama Pak Ruli. Wah, Sip. minggu ini minggu penting nih. Pak Hasbullah mau ngasih kisi-kisi untuk UTS minggu depan. Ya, 2 minggu yang akan datang. Ya, 2 minggu yang akan datang ya, Pak. Jadi minimal kita dapat apa yang mau kita prepare di UTS. Iya, pada lulus semua kok, nggak ada yang nggak lulus. Amin. Lulus semua. Pada lulus semua, bagi yang nggak lulus gitu. Ini udah bisa masuk. Nggak ada yang nggak lulus. Sambil nunggu yang lainnya, Bapak Ibu ya. Silakan, Pak. Jadi gini, ada 3 nanti yang Bapak Ibu analisis di UTS-nya. Yang pertama adalah uji deskriptif, yang kedua uji prasyarat, yang ketiga nanti ada uji hipotesis. Nah, uji normalitas ini, di uji prasyarat ini ada 3, nanti ada uji normalitas, uji linearitas, uji multikolinearitas. Nah, ini yang nanti saya minta Bapak Ibu untuk soal UTS-nya. Nah, ini akan kita praktekkan langsung hari ini. Sambil saya coba kirim ke Pak Ruli ya, Silakan, Pak. teknik penafsirannya di grup. Di Pak Ruli itu ya, saya kirim Boleh, Pak. Boleh, Pak. penafsirannya. Atau cara menjawab UTS-nya lah istilahnya. Lewat ini, Pak ya. WhatsApp, Pak ya. Ya, WhatsApp aja. Ya. Nah, baik. Itu ya Bapak Ibu, jadi ini aja ya. Nanti cukup UTS-nya regresi berganda aja. Regresi ganda nanti. Linear regresi berganda ya. Ya. Ada Bapak Ibu? Nah, 2 minggu yang lalu kita kan sudah praktek tuh bagaimana menafsirkan, bagaimana menguji deskriptif sama menafsirkannya. Dan kita akan coba uji normalitas, uji linearitas, uji multikolinearitas, sama uji hipotesis. Kira-kira masih ingat nggak Bapak Ibu nyimpen data 2 minggu yang lalu yang kolom data-data SPSS itu? Udah di print, Pak. Lupa, Pak. Udah di print. Nggak inget Yang Pak. nggak keinget ya? Kalau nggak di lemari Bapak Ibu mungkin ada kali ya? Ada kwitansi doang Pak. Ya udah, saya kirimin datanya ya. Ya, Pak. Jangan berisik waktu ke kertasnya. Bentar, Baik. lagi nge-zoom dulu. Udah masuk belum? Udah sampai belum? Belum Pak. Belum ada, Pak. Sudah Pak, Ya. sudah aku kirim ke grup. Itu ke Bu Mia ya? Iya Pak, sudah. Oh, ke Bumi ya. Sama penafsiran ya Bu Mia ya? Iya Pak, sudah saya kirim ke grup. Oh, ternyata Ruli ganti Mia, Pak. Kirim ke Bu Pak Ruli.
Baik, udah di-share ya. Sudah, Pak. Iya, Pak, sudah. Nah, Bapak download, terus dibuka. Ini data yang kemarin ini, Pak. Betul, data yang kemarin, Pak Basit. Takut ada yang lupanya. Kemungkinan lemarinya digembok kan kasihan tuh kalau dibuka. Iya, Pak. Saya juga masih lupa, Pak. Masih lupa. Lupa makin Masih lama. lupa. Selalu lupa ente mah. Orang lain masih ingat, ini masih lupa. Yang saya kirim ke Bu Mia itu, Wood, itu nanti cara jawabnya kayak gitu nanti Bapak Ibu. Oh, sih. Mas Bula ada data atau file data regresi ganda, filenya SAV itu apa Pak ya? Judulnya data regresi ganda, file Iya. type-nya SAV ya, itu apa Excel Pak ya? Betul. Itu dibukanya Bukan, pakai ini. SPSS. Pakai Bang Ruli SPSS, dibukanya Pak. pakai SPSS, Bang Ruli. Oh, Bukanya di sih. komputer. Iya, Downloadnya. itu. Itu Di format komputer SAV. bukannya, Pak. Baik Pak. Jangan buka di kamar mandi. Iya ya. Betul. Nggak bisa dia. Salah saya. Set welcome. Di-download dulu terus dibuka di komputer. Tapi yang komputer yang sudah diinstal itunya SPSS-nya. Ya Pak. Sudah Bapak Ibu? Sudah Pak. Sudah, Pak. Baik, kita coba ini uji prasyarat. Kalau kemarin kan uji deskripsi ya. Sekarang ke uji prasyarat. Nah, uji prasyarat kita mulai dari uji apa tadi Bapak Ibu? Uji Uji deskripsi. normalitas. Normalitas. Nah, deskripsi udah minggu lalu. Sekarang uji normalitas. Caranya Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu klik nih, analisis, sudah. Oke. Terus non-parametric test. Iya, Pak. Kemudian lagi dialog. Sudah? Sudah. Kemudian one sample KS. Sudah Bapak Ibu? Sudah. Kalau sudah, diklik. Jangan dibanting komputernya, ntar rusak. Waduh, tanggung saya banting. Munculnya kayak gini nggak Bapak Ibu? Iya, Sama, Pak. Pak. Nah, yang ini itu kita pindahkan Bapak Ibu semuanya ke kolom sebelah kanan. Caranya Bapak Ibu klik nih, X1 diklik, kemudian klik tanda panahnya. Klik lagi X2-nya, klik tanda panahnya. Klik lagi Y-nya, klik tanda panahnya. Ya. Sudah?
Sudah, Pak. Sudah, Pak. Kalau sudah, pastikan normalnya di checklist. Sudah, Bapak Ibu? Sudah. Kan, Pak? Kemudian OK. Oh, Hasilnya muncul, Bapak Ibu? Sudah, Pak. Nah, ini namanya uji normalitas. Kemudian ini kita copy, Bapak Ibu copy, kemudian dipindahkan ke penafsiran tadi. Ini masih deskripsi data. Nah, saya paste di sini, Bapak Ibu. Yang jadi perhatian Bapak Ibu adalah cukup melihat nilai signifikansinya saja dari masing-masing variabel. Ya, cukup melihat nilai X1 ini nilainya itu 0,054. Kemudian X2-nya 0,200, Y-nya itu 0,163. Dikatakan berdistribusi normal manakala nilai sig-nya itu lebih besar dari 0,05. Ini X1 berapa Bapak Ibu? 0,54. Ini ada nolnya di depan nih. Ini. Ya, 0,054. Nah, lebih besar atau lebih kecil? Lebih besar. Lebih besar. Ya. Terus yang X2-nya lebih besar atau lebih kecil? Lebih besar. Y-nya? Y-nya lebih besar juga. Besar. Lebih besar. Sehingga nanti Bapak Ibu jawabnya cukup dengan kalimat yang ini saja. Hasil perhitungan pada tabel di atas terlihat bahwa nilai pada baris signifikansi untuk 3 data variabel sampel lebih besar dari 0,05. Sehingga H0-nya diterima. Dengan kata lain bahwa data dari semua variabel pada penelitian ini berdistribusi normal. Itu jawabnya Bapak Ibu. Oke. Bisa? Baik, Pak. Ya, cukup ini aja, kalimat ini aja nanti. Jelas Bapak Ibu? Jelas, Pak. Ini untuk uji apa? Normalitas. Normalitas, Pak. Nah, sekarang selanjutnya uji apa? Linearitas. Uji linearitas. Linearitas. Baik. Sekarang kita balik lagi ke data Bapak Ibu tadi. Sudah? Oke. Bapak Ibu klik analisis lagi. Data view ya. Analyze. Kemudian apa ini? Comparemian tulisannya. Intermin.
kemudian means. Klik. Sudah, Bapak Ibu? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Nah, ini ada dua kotak nih yang sebelah kanan. Ada kotak dependent, ada kotak independent. Yang kita isi pada kotak dependent ini adalah variabel Y-nya. Sedangkan independent ini adalah variabel X-nya. Sehingga yang kita pindah ke sini adalah prestasi belajarnya. Caranya Bapak Ibu klik prestasi belajar, kemudian klik tanda panah yang ini. Klik. Kemudian yang dua ini Bapak Ibu pindahkan klik X1-nya, kemudian klik tanda panahnya, klik X2-nya, klik tanda panahnya. Jadi pindah dua-duanya. Sudah? Oke ya, Pak. Oke. Ada yang sudah? Sudah, Pak. Oke. Sudah. Baik, setelah itu Bapak Ibu klik option. Di option ini Bapak Ibu di checklist. Checklist tes for linearitasnya. Checklist. Tes for linearity. Sudah? Continue. Sudah? Sudah. Kemudian klik OK. Klik OK. Nanti munculnya itu seperti ini. Muncul Bapak Ibu? Iya, Pak. Nah, pada uji linearitas ini ada dua tabel nanti yang Bapak Ibu copy. Ada dua tabel. Tabel pertama adalah ANOVA tabel untuk prestasi belajar sendiri atau X1 dengan Y. Yang kedua adalah ANOVA tabel pada prestasi belajar dengan minat belajar atau X2 dengan Y. Jadi dua yang Bapak Ibu copy. Nah, kita copy yang pertama dulu. Prestasi belajar dan konsep diri. Ya. Ini kita copy. Kemudian Bapak Ibu paste di penafsiran tadi. Di regresi ganda. Ini yang pertama dulu adalah X1 terhadap Y. Kita paste. Ini saya hapus dulu. Nah, ini kan tabelnya melebihi kertas ya kan? Ya. Ya nggak Bapak Ibu? Iya, Pak. Iya. Jadi caranya begini, nanti Bapak Ibu klik, dan Bapak Ibu lihat dulu, ini diklik, kemudian klik kanan, auto fit to content. Nah, nanti dia menyesuaikan besarnya seperti apa gitu. Bisa Bapak Ibu? Bisa, Pak.
Saya? Ya. Nah, kemudian setelah Bapak Ibu copy, kemudian paste, yang diperhatikan itu adalah baris deviation from linearity-nya. Tapi pada nilai sig-nya saja. Nilai sig-nya. Ini nilai sig-nya adalah 0,007. Apa maknanya? Kita tulis di sini. Pada tabel di atas terlihat bahwa nilai pada kolom sig baris deviation from linearity adalah 0,007. Lebih besar apa lebih kecil dari 0,05? Lebih kecil. Lebih kecil. Lebih kecil. Kalau lebih kecil berarti H0-nya ditolak. H0-nya ditolak. Dengan kata lain bahwa garis regresi X1 dan Y-nya itu tidak linier. Jelas Bapak Ibu? Iya. Jadi kalau dia kurang dari 0,007, dia tidak linier. Bandingkan Bapak Ibu pada X2 dan Y. Ini udah saya copy. Ini nilai sig-nya berapa Bapak Ibu? 0,530. Nah, 0,530 berarti H0 berarti dia lebih Besar. dari 0,05 sehingga H0-nya Terima, Pak. diterima. Dengan kata lain, garis regresi X2 dan Y-nya itu Linier. Tuh. Jadi saya coba membuat contoh satu yang tidak linier, satu yang linier. Jadi Bapak Ibu bisa melihat tata cara penulisannya. Kalau yang tadi itu H0-nya ditolak. Kalau yang ini H0-nya diterima. Kalau diterima berarti dia linier. Kalau H0-nya ditolak Tidak linier. tidak linier gitu. Kapan H0-nya diterima? Ketika Ketika signya lebih besar dari 0,05. Baik, pinter Pak. Jadi udah lulus ini, udah lulus sudah. Karena dosennya Bapak. Jadi udah lulus, jadi uji linearitas. Sekarang kita ke uji multikolenialitas. Ya, sekarang kita balik lagi ke datanya tadi. Bapak Ibu sudah balik? Sudah, Pak. Nah, emang dari mana? Dari tadi. Klik analisis. Analisnya. Kemudian regresi. Sudah? Sudah, Pak. Kemudian linear. Bapak Ibu klik linear, nanti munculnya seperti ini. Sudah Bapak Ibu? Sudah, Pak. Sama kayak yang tadi. Jadi ini ada dua kotak yang kita masukkan. Ada dependent sama independent. Dependent itu variabel Y Bapak Ibu. Klik tuh Y-nya, kemudian klik tanda panah di dependent. Kalau independent, nah ini dua-duanya nih.
variabel bebas C2 kita pindahkan dua-duanya ke sini. Caranya Bapak Ibu klik, kemudian klik tanda panah independen ini. Kemudian X2-nya juga diklik, kemudian pindahkan ke sini. Sudah Bapak Ibu? Sudah, Pak. Kemudian Bapak Ibu klik statistik. Statistik. Kemudian di checklist nih. Collinearity. Betul. Collinearity diagnostik. Itu di checklist. Kemudian Bapak Ibu klik continue. Setelah itu Bapak Ibu klik OK. Oke. Oke. Nah, nanti munculnya itu Regression. Nah, dari semua tabel itu semua Bapak Ibu, tidak semuanya kita ambil ya. Jadi tabel-tabel semua hasil analisis tadi tidak semuanya Bapak Ibu ambil. Jadi yang diambil itu hanya koefisiennya saja. Koefisien. Jadi koefisiennya saja. Oke. Koefisien. Jelas ya Bapak Ibu? Ya, Pak. Tabel koefisiennya saja yang Bapak ambil. Ini kita copy. Kita copy. Kemudian kita taruh di penafsirannya tadi. Kemudian saya coba pastekan di sini. Ya, ini karena lebih, saya coba auto fit. Ya. Nah, tapi tidak semuanya yang kita butuhkan. Yang kita butuhkan hanya koliniaritasnya aja. Sehingga nanti Bapak Ibu ini bisa diblok dulu. Kemudian diklik kanan. Nanti kita coba ulang. Kemudian di delete. Kemudian kita pilih delete entry column. Kemudian OK. Nah, nanti yang dibutuhkan cuma ini aja Bapak Ibu. Jelas? Ulang. Jelas. Sudah, Pak. Jelas ya Bapak Ibu? Iya, Pak. Bisa? Bisa ya? Iya, Pak. Nah, penafsirannya itu Bapak Ibu perhatikan pada nilai VIP-nya saja. Ya. Ini nilai VIP-nya berapa? 9,046. Jika nilai VIP-nya lebih, ini kan 9 itu lebih kecil kan? Iya, dari 10. Iya. Lebih kecil dari 10, untuk semua variabel, nih dua-duanya konsep diri maupun minat ini kurang dari 10. Dengan demikian dapat disimpulkan X1 dan X2-nya tidak terjadi multikoliniaritas. Jelas Bapak Ibu? Kalau ini nilainya 11, berarti di sini kesimpulannya Terjadi multikoliniaritas. Terjadi betul. multikoliniaritas. Ya. Terjadi multikoliniaritas. Karena ini kecil, maka tidak terjadi multikoliniaritas. Wah, Itu kira-kira Bapak Ibu. Jadi cukup nanti jawabannya ini aja, kalimat yang ini aja. Dibarengi dengan tabelnya. Ya. Baik. Dibarengi dengan tabel, kemudian Bapak Ibu tulis seperti ini. Jelas Bapak Ibu? Jelas, Pak. Cukup, Pak. Cukup bingung. Cukup bingung ya?
Berarti kalau bingung tanda memahami, mengerti. Bapak, VIF itu apa sih, Ya. Pak? FIF, angsuran kredit motor biasa. Ini Bu, kita sudah saya tulis nih. Varian inti inflation faktor. Inflation faktor. Thank you, Pak. Ya. Jadi tinggal Bapak Ibu copy tabelnya, terus tinggal nulis kayak gini aja nanti jawabannya. Baik, Pak. Ini jawaban untuk UTS nanti, Pak. Ya, tinggal datanya yang berbeda kan. Ya, ya. Oke, tinggal nunggu soalnya jawabannya udah Kalau- dikirim. Jawabannya udah ini kan, udah dijawab nih kan. Iya. Bapak untuk pertanyaannya ini bisa Iya. dengar nggak Pak nanti di WA supaya nggak lupa gitu Pak? Apanya? Kata-kata yang penjelasannya dari tabel di atas ini Hmm. itu soalnya ada yang nggak sempat tercatat tadi Pak. Udah dikirim kan di WA, Bu? Sudah ya Pak? Udah. Nggak, maksudnya gini Pak, prosedur masuk kemana, ke sini gitu. Sekarang ketinggalan anak nggak tahu. Kemarin kan betul. kemarin sudah ada tuh dikirim masih Bapak Alia tuh, Bapak Ulia. Oh, gitu. Nah itu bagus. Jadi kita bisa latihan di rumah Pak. Tutorial, Pak. Ya, tutorialnya. Betulnya kan di apa namanya, di Tutorial. modul 1. Modul 1 ada langkah-langkahnya kan Bapak Ibu? Ya, iya Pak. Modul 1 Pak ya di Ada. PDF Bapak kemarin ya. Ini direkam kan sama Bang Ruli. Ai, tahu aja. Direkam. Ya. Jadi Bang Ruli nanti UTS ngerjain Bang Ruli aja, di-share aja jawabannya. Asal bisa share ya Pak. Memori Ya. Rahasia umum itu. Kan ini di-share nih tahapan-tahapannya. Lanjut Bapak Ibu. Silakan Pak. Terakhir adalah uji Hipotesis. Uji hipotesis itu, ini kita balik lagi ke data. Balik lagi ke data Bapak Ibu. Yang diklik itu adalah analisis. Kemudian regresi. Kemudian linear. Bisa Bapak Ibu? Sudah Pak. Linear. Nah ini kan sudah nih, udah pindah semua nih. Iya. Cukup nanti Bapak Ibu klik statistiknya. Kemudian collinearity diagnosisnya itu di unlist. Dihilangin checklistnya. Oke. Setelah itu baru continue. Sudah? Oke. Setelah itu baru diklik OK. Oke. Oke, kan oke. Pada uji hipotesis ini, Bapak Ibu, ada 3 tabel yang harus ditafsirkan, yaitu tabel model summary, kedua tabel ANOVA, kemudian tabel koefisiennya. Yang pertama adalah kita tafsirkan model summary-nya dulu dengan cara diklik kanan, kemudian copy, kemudian kita pindah ke penafsiran tadi. Nih,
Kemudian kita paste di sini. Paste. Kemudian yang ada kita hapus. Kemudian ini kita rapikan. Nah, ini Bapak Ibu. Nah, dari tabel model summary ini ada dua yang kita bahas. Yang pertama adalah R-nya, yang kedua adalah R square-nya. R ini menunjukkan besarnya korelasi atau besarnya hubungan X1 dan X2 secara bersama-sama terhadap Y. Sedangkan R square itu adalah besarnya kontribusi, besarnya sumbangan yang diberikan X1 dan X2 secara bersama-sama terhadap Y. Nah, bagaimana tata cara kita penulisan pembahasannya? Cukup seperti ini saja. Dari tabel di atas terlihat bahwa koefisien korelasi ganda pengaruh variabel bebas X1 dan X2 secara bersama-sama terhadap prestasi belajar adalah sebesar 0,959. Nilai ini kan diambil dari ini. R ya? Nilai. Jadi untuk pembahasan R-nya cukup kalimat ini saja, Bapak Ibu. Baik, Pak. Kemudian yang kedua adalah R square. Jadi kita membahasnya seperti ini. Sedangkan koefisien determinasinya adalah sebesar, nah ini 0,920. Ini dia 0,920 diambil dari sini. Menunjukkan bahwa besarnya kontribusi X1 dan X2 secara bersama-sama terhadap Y berarti berapa persen? 0,920 berapa persen? 92%, Pak. 92%. 92%. Sisanya 8, Pak. 8%. 8%. Maksudnya 8% ini adalah variabel lain yang tidak kita teliti. Jadi 92 ini variabel konsep diri dan minat belajar. Itu yang diteliti. Besarnya sumbangannya, sumbangan pengaruhnya. Sedangkan 8% ini adalah sumbangan pengaruh dari variabel lain yang tidak kita teliti. Itu kira-kira Bapak Ibu. Oke, Pak. Ya. Jadi nanti tinggal ganti ini aja Bapak Ibu, angkanya doang ini kan. Itu. Ya. Baik, Pak. Nah, ini untuk model summary-nya. Sedangkan untuk ANOVA-nya, tadi kan udah kita copy, kemudian saya paste di sini. Ini adalah tabel ANOVA. Nah, tabel ini adalah menjelaskan pengaruh secara bersama-sama X1 dan X2-nya, signifikan apa tidak, gitu. Oke. Di sini yang perlu diperhatikan itu adalah F hitung sama signifikansinya saja. Ya. Ya. Nah, cara membahasnya itu kayak gini Bapak Ibu. Dari tabel di atas terlihat nilai signya berapa Bapak Ibu? 0,00. Dan F hitungnya 155. 50,80. Nah, karena nilai signya itu sama dengan 0,00, kurang dari 0,05, maka H0 ditolak dan H1 yang diterima. Ya kan? Artinya apa? Ya kan?
koefisien regresi tersebut signifikan. Dengan kata lain bahwa terdapat pengaruh yang signifikan variabel X1 dan X2 secara bersama-sama terhadap Y. Ya, jelas Bapak Ibu? Ya Pak. Gitu. Ya Pak. Kalau misalkan ini saya rubah dikit aja. Kalau saya misalkan ini rubah jadi 7. Maka hak nolnya diterima. H0-nya Terima. diterima, H1-nya Ditolak. berarti terdapat Tidak signifikan. terdapat pengaruh, tetap terdapat pengaruh yang ditulis tidak signifikan. Signifikan. Baik Pak. Jelas kira-kira Bapak Ibu? Jelas Pak. Jelas ya? Nah, ini untuk pengaruh secara bersama-samanya. Kemudian yang terakhir adalah kita bisa melihat secara pribadi masing-masing. Kalau tadi kan secara barengan tuh pengaruhnya, kalau berdua itu ada pengaruhnya enggak gitu kan. Nah, kalau yang koefisien ini melihatnya secara sendiri-sendiri. Konsep diri itu pengaruh apa tidak gitu ya. Kemudian yang yang minat belajar itu apa tidak itu. Nah, dari hasil tadi misalkan signifikansinya adalah 0,010 ya kan? 0,010 dan terhitungnya 2,770. Ini lebih besar apa lebih kecil? Lebih besar. 0,010 dengan 0,05. Lebih besar. Kecil. Itu kecil Pak. Lebih Lebih kecil ya, lebih kecil. Kalau lebih kecil, H0-nya ditolak. H1-nya diterima. Berarti terdapat pengaruh yang signifikan. Gitu. Jelas Bapak Ibu? Sama sih pola pikirnya dengan yang atas tadi. Itu. Ini untuk konsep diri. Yang terakhir adalah minat belajar. Minat belajar ini sig-nya kan 0,004. Lebih kecil dari 0,05. Maka H0-nya Tolak. H1-nya Terima. berarti Terdapat pengaruh yang signifikan. terdapat pengaruh yang Signifikan. signifikan variabel bebas X2 terhadap Y. Itu kira-kira Bapak Ibu untuk menjawab soal nanti. Jelas kira-kira Bapak Ibu? Insyaallah Pak, belajar lagi nih Pak. Nah, minggu depan coba Bapak Ibu praktik ulang ya. Mungkin yang nanti yang sudah paham mungkin bisa di-share tuh trik-trik cepatnya gitu kan. Siapa tahu dengan tutor sebaya Bapak Ibu bisa lebih memahami bagaimana cara-caranya, terus bagaimana penafsirannya untuk persiapan UTS Bapak Ibu. Baik Pak. Gitu. Yang jelas nanti setiap orang itu datanya berbeda-beda yang dianalisis. Waduh. Contohnya begini. Kok bisa beda-beda ya Pak ya? Padahal teman Gini. sebaya Pak. Apa nanti nggak sibuk Pak itu ngoreksinya, mendingan disamain. Enggak, ya. Jadi gini nanti Bapak Ibu. Nanti saya kasih data seperti ini ke Bapak Ibu. Kemudian nanti data ini dijumlahkan dengan 2 digit NPM Bapak Ibu. Paham? Contoh, Pak Ruli. Iya Pak. Iya Pak, silakan.
NP 2 digit terakhirnya berapa? 24. 24. 24. Ya, 2 4. 2 tambah 4 berapa? 6. 6. Berarti semua data yang ada di sini, ditambahkan 6. Oke. Itu. Kalau yang 10 Pak, saya 1 tambah 10 berarti 1 tambah 0. no, 1 tambah 9. Akhirnya 19 ya. gitu. Kalau Berarti 17 1 tambah 18. berarti 9. Tambah 8, 1. Berarti Ada 10 aja. Ada 10 ya, Pak. hah? Enggak. Tergantung 2 digit masing-masing terakhir. Kalau 10 berarti ditambahkan 10 ya Pak? 1 tambah 0. 1 tambah 0. 1. Kalau 18, Pak, jadi berapa? Ini jadi gimana mau contohnya? Nggak maju-maju ini? Jadi Contohnya begini. itu Bingung. misalkan Pak Ruli. Pak Ruli itu punya 2 digit angka terakhir itu adalah 14 ya Pak Ruli ya? 24. 24. Jelas Bapak Ibu? 2 digit terakhir itu Pak Ruli itu 24. Berarti 2 ditambah 4 berapa? 6, Pak. Oh, 26. 6. Berapa 10? Untuk Pak Ruli nanti, misalkan ini datanya, semua data ini ditambahkan 6. 98 ditambah 6, 107 ditambah 6, 101 ditambah 6, gitu. X2-nya juga sama, Y-nya juga sama. Baik. Itu di soalnya udah ditulis petunjuknya caranya. Kalau digitnya sekian, cara menghitungnya sekian, gitu. Siapa di copy? Untung saya sama kayak Bang Ruli. Saya 42 Bang belakangnya Bang, jadi 6. Saya 33. Saya 33. Pak Basit 42 itu saya. Tapi ini Pak ya, kalau 10 1 tambah 0 ya Pak. 18 tambah 2, 20 berarti. Kebetulan saya 5 tambah 1. Saya berarti 0 sama 6. Pak ya. Biar agak bingung tadi, berarti 10 1 tambah 0 ya Pak? Betul. Ditambahkan 1. Betul. Berarti kan tambah 1 berarti. Iya, tambah 1. Kalau digit akhirnya 10, Iya, kalau digit akhirnya tambah 0. Gitu. Berarti Kalau belasan Pak. belasan maksudnya. Iya Pak. 11 1 tambah 1 2. 4 tambah 7 gitu 11. Kalau 10 tadi kan tambah 1 ya Pak ya. Kalau Berarti 11-an 98 ditambah 11 gitu. oh. Banyak juga tuh. Ya. Jadi tergantung di. Waduh, banyak juga ya. Kalau punya saya kebetulan 2 digit belakangnya 00 Pak. Jadi kayaknya nggak usah ditambahin ini. Ya nggak usah kalau kosong-kosong mah. Alhamdulillah udah ada isinya. Bedung masjid. 2 digit dari depan 00. Pak, nanti diulang ya Pak ya. Iya. Ya. Jadi minggu depan coba Bapak Ibu ulang lagi dengan melihat rekaman ini. Coba Bapak Ibu ulang. Oh kliknya ini, kalau melihat ini kliknya ini. Isi salah klik Pak. Ya. Bisa salah klik. Kalau salah klik tinggal di back gitu. Oh ya siap Pak. Ya. Pak, tadi uji linearitas tadi kan Pak, tadi saya kelewat tuh setelah dipindah itunya apa variabelnya. Tadi kan klik option yang harus setelah itu apa lagi Pak ya? Tadi saya agak kelewat. Apa Pak, linearitas ya? Ya uji linearitas. Compare min. Setelah dipindah tadi variabelnya. Ini kan tadi, compare min terus min, ya kan? Ya, compare min ya min. Ya.
Ini pindah. ini udah Bapak pindah nih. Udah. Nah, tadi kan klik option ya, Pak. Option. Kemudian, nah di sini Ini di checklist. saya miss. Ini di checklist nih. Di tes for linearity-nya. Iya, Pak. Ini kalau nggak di checklist nggak muncul nanti itunya. Linearity. Tabel linearitasnya. Ya, Pak. Terima kasih. Setelah itu continue ya, Pak? Nah, continue, habis itu oke. Katanya oke, Pak. Oh iya, kebalik ya, oke. Oh, udah minum kopi Bang Ramlan ya. Bang Ramlan udah minum kopi. Oh, untuk Ingatannya yang pulih kembali. deskriptif, yang uji deskriptif kemarin di deskriptif statistik ya Pak ya? Betul, yang ini. Kalau deskriptif Menggunakan itu yang ini. frekuensi atau Analisis, kemudian deskriptif statistik, kemudian frekuensi. Nah, ini kita pindahin kan datanya, tiga-tiganya kan? ya. Kemudian diklik statistik. Nah, ini di checklist tuh, median, modus, standar deviasi, minimum, maksimumnya. Kemudian klik continue. Habis itu baru chartnya, histogram sama so normalnya, klik continue. Setelah itu baru oke. Nah, akhirannya itu Bapak Ibu hanya menampilkan tabel yang ini saja. Yang ditampilkan yang ini saja, tabel statistiknya saja. Min, median, modusnya. Nanti kan Bapak Ibu bahas tuh, masing-masing mulai dari variabel X1 dulu. Ini kan rata-ratanya berapa? Ini kan ada minnya tuh, 717. Ini Bapak Ibu ganti angkanya. Simpangan bakunya berapa? Ini kan. Kemudian mediannya berapa, modusnya berapa, minimum, maksimumnya berapa. Jadi tergantung tabel nanti Bapak Ibu dapat. Gitu. Siap. Ya, ini untuk X1. Baru nanti tulis lagi X2-nya. Tulis lagi berapa minnya, berapa standar deviasinya, berapa maksimum minimum. Baru variabel Y-nya. Berapa nilai minimum, maksimum, simpangan baku, mediannya berapa. Itu kira-kira Pak. Oke. Ya, jadi tinggal di sini. Nanti kan tinggal ditulis di sini kan itu udah jawaban UTS. Iya. Kan tinggal yang ini aja sebetulnya, yang mencari tabelnya ini doang. Terus penafsirannya kan tinggal ganti angkanya doang Bapak Ibu sini. UTS-nya nggak ini aja Pak, kalau boleh saran. Kalau cara install aplikasi aja Pak, UTS-nya gitu aja Pak. Itu kan udah ada tulisan Kalau- jawaban UTS nama. Iya. Ente maunya enak aja. Ini yang ini aja susah Pak, ini aja diulangin lagi lupa Pak. Jadi ini udah jawaban UTS Bapak Ibu nih, tinggal ganti ininya doang nih nanti, datanya doang nanti nih. Tinggal ganti datanya doang. Siap. Ganti data, terus ganti min, median, modus, angkanya, kata-katanya sudah. Tinggal angkanya doang. Kalau nyari angkanya. Pak, jadi Itu doang sih. ya, jadi tabel X1, X2 dan Y itu tinggal menambahkan dua angka terakhir NPM kami Pak ya. Terus Nah, artinya nanti di soalnya. Ada petunjuknya di soalnya. oh sih. Bukan, maksud saya apakah penafsiran Ada. SPSS yang Bapak buat ini bisa kami kerjakan terlebih dahulu Pak, sehingga kami punya waktu 2 minggu untuk kejar UTS. 2 hari kan? Enggak. Kan UTS-nya 2 hari. Kata Bapak ini Nggak mau jadi soalnya dari sekarang aja Pak. soalnya sekarang aja gitu loh, Pak. Maksudnya kerjakan dari sekarang Pak. Soalnya Jadi belum kerjakan jadi dari Pak. sekarang. Nafsu banget nih Bang Ruli ini. Nah, nanti Soalnya aja belum saya buat. Belum jadi Bapak. Nanti soalnya nomor akan bilang itu ditambahkan atau dikurangkan 1. Belum selesai. Nah, ini tabelnya Bapak sudah buat kan tabelnya nih Pak? Pak Ruli, soalnya Yes. aja belum saya buat.
Loh, ini tabelnya Bapak udah silakan ke kita nih tabel. Yang di Pak Ruli itu data yang ini dipakai Pak, tinggal ditambah. Nah, itu loh, Pak. Lulus kali ini mah. Ini tabel Pak yang Ruli. ini kan tabel latihan tadi, angka latihan tadi. Kirain itu Pak soalnya. Iya Pak, berharapan seperti itu. Beda. Jadi kita Baik, Pak. lihat kelas yang lain juga. Siapa? Kan semua soalnya sama tuh. Semua kelas itu soalnya sama. Oke Pak. Tinggal ini aja kan. Tadi kan ada langkah-langkahnya tuh. Iya Pak. Ya. Soalnya sama. Diikutin, diulang gitu ya. Kalau enggak kan nanti bisa Bapak Ibu tanya temennya nanti pas ujian langkah-langkahnya gimana. Kan waktunya 2 hari itu. Hari ini, besok baru dikumpulin. Masih banyak waktu. Ya. Cocok sama screen Bapak nih jawaban UTS soalnya Pak, jadi pada nafsu deh. Ini kan udah tinggal dikumpulin, tulis nama udah nih. Tinggal ininya ada. Penafsirannya udah, tinggal ininya aja nih. Makanya. Kagak. Jadi gini, kita cari temen yang belakang nomornya sama. Misalkan 336 tuh cari temennya. Kalau saya 01 nggak ada lagi. 01 sama 10 aja udah nggak ada. Ada kelas lain berarti Pak. Saya 00, Cang. Kelas lain. Sama soalnya. Soalnya sama Pak dengan kelas lain Pak. Sama. Dengan 2 terakhir. Sama. Oh, boleh diulang yang uji normalitas tadi Pak? Agak lupa yang setelah legasi dialog. Uji normalitas. Analisis. Ya. Kemudian non-parametric test. Ya. Kemudian legacy dialog. Ya. Kemudian one sample KS. Ya. Sudah? Sudah Pak. Nah ini tinggal dipindahin aja dari sini ke sini kan. Ya, habis itu ini dipastikan ini di checklist normalnya. Habis itu OK. Terima kasih Pak. Pak, mau tanya dong Pak. Ya. Saya kan punya teman dari jurusan Bahasa Indonesia dengan IPS ya Pak. Kenapa mereka punya buku, mereka beli kok kita enggak Pak? Boleh, kalau Bapak Ibu mau beli, karena tidak wajib, tergantung Bapak Ibu mau beli. Tergantung Pak Ruli. Buku itu kan sudah instruksinya sudah jelas Pak, karena saya pernah lihat punya buku teman saya, itu semua instruksinya ada di situ. Jadi kita bisa ngikutin gitu loh Pak. Saya kirimin Pak Ruli itu ya ke Pak Tatan, nanti bisa dipesan ya Pak Ruli ya. Boleh Pak, silakan Pak. Bagi yang mau pesan nanti ke Pak Ruli aja. Baik, Oke, berarti Pak, terima kasih Pak. saya komunikasi Tahu aja Pak Pak Ruli Tatan, suka Pak. ngalangin kita loh Pak. Iya, Pak Tatan. Baik Pak. Ada nomornya Pak Ruli? Pernah punya Pak? Masih ada yang lama kali Bang. Masih ada Pak, masih Pak. Di grup ini. Pak Tatan. Di grup riset metodologi Bang. Masih ada nggak kali itu? Atau udah Ada, keluar Pak. kali ya Bang Ruli ya? Ada Pak. Masih ada Pak. Masih ada? Masih ada Pak. Oh iya. Pak Tatan. Nanti Pak Ruli komunikasikan ke Pak Tatan ya. Baik Pak. Bagi yang mau beli silakan. Enggak masalah, enggak apa-apa. Pak boleh tahu Pak karangannya siapa Pak ya? Pak Tatan. Oh Pak Tatan ya, bukan Pak Hasbullah dan Pak Tatan. Ya sama aja. Siap. Oke Pak, siap. Gitu ya Pak Ruli ya. Baik Pak. Cukup Bapak Ibu?
Nggak cukup Pak, udah agak puyeng juga dari pagi. Iya, sama Pak. Puyeng kita dari pagi. Ini komputer panas banget kepalanya. Keadaan intinya ya. Tapi alhamdulillah Bapak Ibu semangat semua ya. Luar biasa. Alhamdulillah. Jadi mungkin itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Oke, Nanti baik Pak. untuk buku saya minta Pak Ruli komunikasikan dengan Pak Tatan ya. Silakan aja. Harganya berapa Pak Tatan yang tahu ya, nanti proses ngirimnya juga bagaimana nanti juga Pak Tatan yang iniin ya. Baik Pak, baik. Baik. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Selamat sore, sehat selalu buat kita Baik semua. Pak, selamat sore. Ya, terima kasih banyak Pak. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Terima kasih Pak.